Halo, selamat datang di Big Amber Oracle Tarot Reading. Hari ini kita ngomongin tentang apa ya teman-teman? Tapi buat teman-teman baru, jangan lupa memakai headset karena mungkin suaranya kurang kedengaran. Terus kemudian, ini tentu saja nggak akan cocok ke semua orang ya teman-teman. Mungkin ada sekelompok orang tertentu yang memang nggak cocok dalam bacaan ini. Tapi mungkin dari sekian ratus orang yang mungkin nonton atau beberapa puluh orang mungkin satu dua orang yang akan mendapatkan pesan ini ya teman-teman. Jadi kadang-kadang saya nggak ngejar view atau berapapun, tapi kalau bacaan saya bisa membuat seseorang itu tercerahkan, bisa membuat seseorang itu terhindar dari drama percintaan yang nggak perlu, dan seorang wanita bisa lepas dari hubungan toksik dari laki-laki yang mengekang atau sebaliknya, tentu saya sangat senang banget ya kan. Makanya saya semangat untuk melakukan bacaan ini. Siapa tahu aja dari banyaknya orang ada beberapa orang, dikit, satu dua atau berapa aja, itu udah oke menurut saya, dan itu adalah berkah. Dan yang lain mungkin nggak terlalu penting deh. Kita lihat dulu deh apa yang bisa kita dapatkan dari sini. Manfaat ini selalu menunjukkan tentang seseorang yang sangat pusing ya. Dia nggak tahu apa yang dia mau, atau mungkin dia nggak tahu apa yang dia akan lakukan ya, karena dia mungkin ini melambangkan tentang seorang, dan ini mungkin kebahagiaannya, tapi dia tertutup oleh kabut, tertutup oleh pandangannya, tertutup oleh kabut ya, tertutup oleh mungkin kesibukan, mungkin dia nggak bisa fokus, mungkin dia juga mendapatkan proyeksi dari orang lain. Kadang-kadang gini ya teman-teman, yang harus kita pahamin dalam sebuah energi ini bukan sesuatu yang spiritual sebenarnya, itu udah sebenarnya umum, cuman mungkin istilah ini kurang familiar ya. Dimana gini, kadang-kadang kita kangen dengan seseorang, atau mungkin kita marah dengan seseorang, atau kita lagi enak-enakan kerja atau apapun, tiba-tiba kayak merasa kayak, kok aku jadi emosian atau segala macam. Kadang-kadang ini bukan energimu, tapi energi seseorang yang menghubung ke kamu. Jadi misalnya ada seseorang yang kangen sama kamu, tiba-tiba kamu jadi kangen sama dia, tapi kadang-kadang apa, ini adalah proyeksi energi yang itu bukan energi kamu, tapi itu seseorang yang memproyeksikan bahwa dia mikirin kamu, sehingga tanpa sengaja kamu juga mikirin dia. Atau misalnya ini bukan secara romans, ini misalnya ada orang yang marah, emosi, dan dia tiba-tiba mikirin kamu, energinya nyalur loh. Teman-teman yang mungkin lebih peka akan sadar bahwa ini bukan kamu nih, ini bukan kamu yang biasanya ini. Kadang kan kamu nggak ada hujan, nggak ada angin, terus tiba-tiba kamu ingat, tiba-tiba kamu kayak emosian. Hati-hati, kadang-kadang ini ada energi tersalurkan yang hubungannya jadi ke kamu gitu. Jadi misalnya mungkin teman-teman yang kemarin nonton apa ya, episode di mana ketika kamu jadi sebuah kontak fisik, apalagi entah itu verbal, komen-komen segala macam, dan dia ngalir kamu jadi entah emosi, entah kamu kangen, entah apa segala macam. Ini ada kamu apa ya, waktu itu saya ngomongin tentang soul merging itu di bab di mana dia sudah kalau nggak salah di bab dia sudah kayaknya 2 hari 3 hari yang lalu. Nanti teman-teman cek dulu ya di bab sebelumnya. Saya udah potong-potong di Twitter, di TikTok. Nah, teman-teman harus hati-hati, dan teman-teman harus lebih sering melakukan cleansing ya. Bahkan untuk baca ini pun saya juga harus cleansing dulu, supaya saya nggak ke apa ya, nggak ke nggak ngikut energi orang-orang yang mungkin punya emosi, punya rasa kangen segala macam, dan itu akan mempengaruhi bacaan saya berikutnya. Makanya akan selalu ada cleansing energi tiap hari secara bertahap ya. Jadi itu kita nggak akan membacakan sesuatu itu menurutin ego orang-orang, tapi kita harus membacakan sesuatu itu apa adanya gitu. Jadi teman-teman harus ingat bahwa nggak semua energi itu ada dari yang kamu inginkan, atau yang sebenarnya dari dirimu. Kadang itu dari orang lain ya teman-teman. Makanya harus hati-hati, dan ini adalah orang yang mungkin kayak terlalu banyak berhubungan dengan banyak orang sehingga dia merasa kebingungan. Makanya kan kita harus, makanya dalam agama saya juga di apa ya, menyendiri
uh, melakukan perenungan itu penting, bahkan banyak ajaran sebenarnya seperti itu ya teman-teman. Ini satu. Apa lagi ya? Satu teman-teman. Halangan life struggle. Kekhawatiran pada hal-hal yang nggak diketahui, dan ini juga mungkin berhubungan dengan orang ini mungkin antara dia takut apa yang akan terjadi di masa depan jika aku tidak segera bertindak, atau apa yang akan terjadi jika aku membiarkan ini berlarut. Itu yang terjadi di kartu ini ya teman-teman. Tapi kita harus ingat bahwa kartu nggak bisa cuman 1, 2, 3 doang berupa kartu. Justru kita harus cari tahu variabel-variabel yang akan mengarah kemana ini. Jadi biar kita nggak salah persepsi ya teman-teman. Cycle, ketergantungan. Oke. Agak kelihatan ya polanya. Orang ini kenapa jadinya gini ya, tapi nggak apa-apa, kita ngikutin dari alur ya. Jadi mungkin energi kolektif yang ketangkap adalah seseorang, karena cycle itu tentang kembali satu hal ya, atau mengulang, atau apapun itu yang berhubungan dengan pengulangan. Dalam relationship, orang ini mungkin pusing karena dia selalu melakukan pembiaran, karena dia ini juga mungkin mendapatkan energi proyeksi dari seseorang yang dia terhubung secara batin. Jadi dia takut akan ada banyak rintangan ketika dia ingin kembali kepada seseorang, atau ketika dia menginginkan seseorang itu kembali ke dia. Akan ada banyak rintangan ya, banyak mungkin tantangan, dan mungkin banyak pertentangan dari orang-orang di sekitar dia, sehingga dia merasa nggak tahu dia harus ngapain. Tapi dia juga takut kesempatan itu akan lepas begitu saja ya teman-teman. Dan ini akan punya banyak sekali struggle. Kenapa demikian? Karena di satu sisi seseorang ingin kembali, sepertinya seseorang ingin kembali kepada seseorang. Atau ini kamu atau dia. Jadi dalam bacaan ini kamu harus bisa menempatkan diri ya teman-teman. Karena orang ini merasa dia merasa dirinya tuh sangat rendah diri, rasa sangat kurang. Mungkin dia ini ada dalam beberapa case ya teman-teman. Mungkin dia sudah melakukan kesalahan, entah dia mungkin selingkuh, entah dia mungkin secara finansial dia nggak berdaya, atau nggak ada duit, atau nggak ada, kurang secara materi ya, atau secara fisik dia merasa dia jelek dibandingkan pacarnya seseorang yang lain, punya gebetan yang lain segala macam. Dia merasa rendah diri, tapi dia tuh pengen banget kembali, sehingga dia tuh sangat pusing. Dan dia tahu ini apa ya, ini 5 of Wands energi ya, ini 5 of Wands energi. Dia banyak struggle yang dia akan hadapi di sini, dan dia merasa nggak berdaya, sebab dia antara dia tuh rendah diri, tapi dia juga karena dia kurang bisa memahamin value yang ada dalam dirinya. Dan kayaknya dia lebih ke sini sih. Kayaknya orang ini lebih ke dia nggak bisa melihat apa sih yang bisa membuat dia tuh percaya diri dengan value dia gitu. Dia merasa rendah diri, dan ketergantungan untuk itu tuh sangat kuat. Dan ini juga tentang seseorang yang apa ya istilahnya, orang yang dia tuh membutuhkan orang ini. Tapi ini juga tentang orang yang mungkin juga gengsi yang agak tinggi, karena dia mungkin antara dia takut ditolak, takut menyakitin lagi, atau juga dia mungkin punya gengsi. Menarik sekali bacaan ini teman-teman.
kesadaran ini riset energi riset. Teman-teman ngerti nggak sih istilah di mana seseorang itu bertransformasi, tapi kadang-kadang apa ya istilahnya? Kadang-kadang transformasi kita bukan sesuatu yang mulus ya. Kadang-kadang gini, buat kita yang mungkin terlalu fanatik dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang mungkin seolah dari nol tapi sebenarnya bukan dari nol ya. Kayak pengusaha atau segala macam, dan ada beberapa mungkin ustadz pendeta segala macam. Kadang-kadang kita selalu berpikir bahwa oh iya ya mereka udah jadi gede atau segala macam, tapi lupa bahwa kupu-kupu itu, aku ulangi lagi nih dari kayak dulu yang saya pernah bicara. Kupu-kupu itu awalnya dari ulat bulu ya, ulat bulu yang menggerogoti daun, ulat bulu yang bikin buah-buahan busuk, dan ulat bulu yang bikin gatal dan selalu merugikan banyak orang dan mungkin dibenci. Sama juga orang-orang itu selalu melihat bahwa oh dia sudah mualaf kayak, atau mungkin udah melakukan pembaptisan atau melakukan oh dia jadi pendeta baik segala macam, sehingga yang kemarin-kemarin itu nggak terlalu penting lagi. Itu status ya, tentu proyeksi orang-orang juga. Tapi kita harus ingat bahwa semua orang nggak mungkin langsung sempurna, apalagi orang ini yang merasa bahwa dirinya nggak lemah, nggak berdaya. Orang ini mungkin juga akan mengalami transformasi, dan kamu juga, dimana dia mungkin udah nggak ada dalam pengajaran dengan banyak orang ya. Orang ini juga mungkin bertransformasi dari yang namanya orang toksik, orang yang merugikan, orang yang menyakitin, dan mungkin kamu juga banyak orang ngalamin itu. Ketika seseorang itu bertransformasi jadi kupu-kupu yang bebas terbang tinggi dan indah, dia sadar bahwa dirinya itu dulu selalu merugikan orang lain. Dia mungkin, entah kamu atau dia atau banyak orang kayak kita pasti juga pernah menyakitin perasaan seseorang, membuat orang lain menderita dan toxic, dan mungkin juga abusif. Dan ini kita juga mungkin NPD, ada yang mungkin avoidance dan sebagainya. Tapi ingatlah bahwa setiap orang akan menjadi sosok yang berguna dan layak untuk dicintain, setelah dia memang bertransformasi. Tapi transformasi itu terjadi setelah seseorang yang seperti ulat bulu itu menjadi kepompong. Dia udah nggak lagi ada dalam pengajaran, dia udah nggak lagi makan daun muda yang tanda kutip, dan mungkin nggak bikin buah-buahan busuk dan bikin orang gatal, karena dia menahan diri cukup lama dan bertransformasi sampai dia benar-benar memberanikan diri untuk lepas dari kokonnya itu supaya dia benar-benar bertransformasi. Jadi perpisahan tentang seseorang mungkin adalah awal dari sebuah hubungan lain, di mana dia mungkin entah dia akan menemukan orang tersebut lagi sebagai ikatan batin yang mungkin terlepas, dan dia akan menyatu lagi, karena ini adalah soulmate energi ya. Soulmate bersinggungan dengan soulmate energi, seseorang yang pada akhirnya akan menemukan kembali cinta lama mereka pada suatu. Jadi mungkin buat teman-teman yang mengharapkan bacaan ini kamu bertemu dengan seseorang baru, sepertinya ini bacaan bukan buat kalian ya, tapi ini lebih ke orang yang mau menahan diri untuk bertransformasi, karena ada cinta lama yang mungkin sudah dia tinggalkan itu, atau dia ditinggalkan orang itu, tapi dia belum ditakdirkan. Tapi akhirnya setelah dia bertransformasi, dia akan ditakdirkan untuk bertemu kembali dengan orang ini. Kenapa demikian teman-teman? Karena di sini ada kartu ketergantungan pada suatu hal. Dia sangat tergantung, dia sangat kayak berharap untuk dia bisa mendapatkan itu gitu. Dan nggak apa-apa kok, kita nggak boleh munafik pada hal-hal yang memang layak untuk kita. Dan setiap orang kan beda-beda ya teman-teman. Kadang-kadang di luar kita akan ngomong aku nggak akan balik ke orang itu, tapi dalam hati kecilmu kamu masih mikir orang itu. Artinya ketika kamu nggak bisa mengalahkan egomu untuk jujur pada diri sendiri, kamu akan selalu mendapatkan kesulitan, kamu akan kebingungan, kamu benci, tapi kamu juga masih mikir orang itu gitu. Jadi kadang-kadang kita harus melepaskan ego kita untuk mempersulit diri sendiri. Kita harus banyak bermeditasi, banyak melakukan perenungan. Kamu harus mengikhlaskan, kamu harus memaafkan ego itu untuk supaya bisa lepas gitu, supaya kamu bisa terlepas dari kokon itu dan berubah jadi kupu-kupu. Dan ini selalu merepresentasikan tentang dua orang yang saling mengerti bahwa dia menerima kegelapan orang lain,
dan orang lain juga menerima kegelapan dia, gelap-gelap. Dan ini hijau tentang heart chakra ya, cakra hati, tentang kasih sayang yang tulus. Kasih sayang yang tulus setelah dia bisa menerima kegelapan dari dirinya, dan dia bisa menerima kegelapan dari orang lain, entah itu kesalahan di masa lalu, entah dia mungkin dulu diselingkuhin, disakitin, atau dengan, tapi semakin banyak melakukan perenungan, semakin dia tahu bahwa oh ini layak loh untuk diperjuangkan. Ini ikatan yang saling menguatkan satu sama lain dan menumbuhkan banyak kesempatan baru. Dan ini sebenarnya adalah mengolah jika perlu, namun untuk perbaikan ya teman-teman. Jadi kartu ini cuma akan merepresentasikan hubungan ini untuk mereka yang entah sadar atau enggak dia memutuskan untuk kembali, dan enggak munafik dan enggak akan menolak. Karena sebab ketika aku membaca ini terus kamu bilang aku nggak pengen kembali lagi ke itu, berarti mau kemungkinan besar kamu nggak berjodoh dengan orang yang kamu pikirkan itu. Entah itu mungkin cuman karmic partner yang setelah putus kamu akan kembali, atau memang seperti itulah adanya ya teman-teman. Oke. Makanya jangan dipaksain ya kalau ada hal kayak gitu, karena nggak semua bacaan memang bacaan untuk kamu. Dan tunggu, aku mau ngingetin sekali lagi, tunggu bentar. Saya mau ngingetin sekali lagi tentang pentingnya sebuah opposite attraction. Opposite attraction adalah ikatan di mana kamu nggak yang di sini kartunya kebetulan itu ada di sini. Opposite attraction adalah ikatan saling memakan satu sama lain, yang saling bergantung, tapi ini lebih ke yang nggak ada di kamu ada di dia, dan yang nggak ada dia ada di kamu, sehingga kalian sekalipun kalian berpisah, sekalipun satu sama lain punya pasangan yang lain, kalian akan saling terikat secara batin ya. Dan itu jarang dibahas sama banyak orang, di mana ikatan yang opposite attraction misalnya simpelnya gini ya teman-teman, maaf ini mungkin agak 18 plus ya. Seseorang ini dua kartu. Nah, ini di luar konteks kartu ini ya. Yang satu mungkin cindo nih, atau mukanya putih. Dia dalam attraction dia, dalam ketertarikan dia suka pada mas-mas atau mbak-mbak yang Jawa hitam gelap gitu. Jadi kayak tertarik banget, sehingga orang ini ketika dia bertemu dengan orang-orang yang seperti dirinya, karena dia tuh putih ya, ternyata dia putih, entah dia tuh Cina atau orang bule, dia ketemu sama bule atau sama Cina, dia kayak nggak tertarik banget, kayak aku nggak nafsu banget ya nggak sih. Itu penting loh, nafsu, kita membahas tentang nafsu itu penting. Kenapa demikian teman-teman? Kalau kamu nggak ngikutin dorongan gerak kamu bernafsu sama seorang, nggak cuma cinta doang ya, kalau kamu cuma nafsu doang, kalau kamu cuma cinta doang, ketika kamu menjalin hubungan dan akhirnya kamu ketemu sama orang secara tiba-tiba nih, orang ketika membuat kamu nafsu banget, itu akan mendorong kamu untuk melakukan hubungan itu gitu. Dan itu banyak kan orang selingkuh gara-gara dia nggak menjalin hubungan sebab opposite attraction, nafsunya nggak terpenuhi dengan pasangannya, sehingga dia terpenuhi dengan orang lain secara tidak sengaja, apalagi kebetulan orang itu mungkin lagi renggang. Ini yang bahaya, jadi ini harus diperhatikan ya teman-teman. Dan kita tadi balik lagi ngomongin tentang bule atau cindo atau Cina atau putih gitu, dia attractionnya atau ketertarikannya nggak sesama kayak orang dia, ketertarikannya sama yang gelap, orang mbak-mbak jambar segala macam, sehingga dia kayak cinta banget. Sekalipun orang kebanyakan bilang, kok kamu mau sama orang yang jelek banget, hitam, atau mungkin giginya tonggos gitu nggak sih. Kadang kan orang kan suka gitu, standar orang kan selalu seperti ya teman-teman, kecuali mereka ngerti yang namanya opposite attraction. Terus di sini bilang, nggak apa, aku udah cinta banget, namanya aku cinta, aku akan melakukan apa saja. Sehingga teman-teman bisa ngelihat kenapa banyak sekali bule suka kayak orang-orang Jawa atau selain orang Sunda. Di banyak kan udah banyak bermunculan seperti kayak gitu, orang-orang Amerika atau orang bule suka sama juga nih. Kadang-kadang ada juga nih orang yang kayak orang-orang gelap, yang gelap, dia suka banget sama cipit-cipit gitu. Akhirnya dia ya udah nikahnya orang-orang berkulit gelap, maaf ya kan, kayak agak keras soal tuh rasis kita, tapi enggak gitu. Tapi karena opposite attractionnya ini yang energinya ketariknya ke situ. Tapi memang ada juga nih yang gelap, yang Jawa suka sama Jawa, Sunda sama Sunda, misalnya Cindo atau putih yang sipit ya sukanya sama sipit ya, karena attractionnya itu opposite attraction, ketertarikan satu sama itu ke situ. Nah, seseorang yang menginginkan pasangan yang stabil adalah dia
menginginkan yang ada dalam orang ini karena nggak ada di dirinya ya, tapi harusnya orang ini juga mencari apa yang nggak ada di dirinya, yang ada di sini, cuma ada di sini dong, sehingga dua-duanya akan saling mengisi satu sama lain. Itu namanya opposite attraction, keterikatan pada satu orang, karena nggak ada di kamu ada di dia, nggak ada di kamu ada di dia, jadi ini menjadi pasangan serasi. Terus opposite attractionnya kayak salah satu juga gini, yang satu tuh kayak cerewet, bawel segala macam, dia kayak cenderung tertarik sama yang sebaliknya nih, yang pendiam, yang kalem, nggak banyak ngomong, nggak ngapa-ngapain. Ya karena dia suka sama ini, dan orang ini juga ini membuat orang ini tenang, membuat si dirinya tenang karena ini tenang, kalem. Jadi teman-teman mungkin akan sering melihat ada kayak, kok ibu-ibu kok cerewet tapi bapaknya kayak dia pendiam segala macam. Kayak nggak cocok deh. Nggak, justru kadang-kadang orang itu karena dia cerewet, dia suka yang bapak-bapak kalem, nggak banyak ngebantah. Nah kayak seperti itu opposite attraction yang dia sendiri sadarin atau tanpa sadarin, teman-teman. Makanya kita nggak boleh menjustify atau menjudge orang cuman dari tampilan luarnya, kayak kok kamu cakep, kamu suka yang jelek, atau kayak gitu gos, atau kok kamu kamu kan jelek, kok kamu dapet pasangan yang cantik banget kan, kayaknya kalian nggak cocok deh. Kita nggak boleh kayak gitu ya teman, karena dua pasangan ini mungkin sudah paham attractionnya tuh di mana, ketertarikan mereka tuh di mana, yang saling mengisi gitu ya teman-teman. Terus kita balik lagi nih, sama juga nih, ada seseorang yang mungkin pendiam, nggak bisa mengekspresikan diri, atau mungkin gue nggak tahu ngomong ngapain segala macam, tapi akhirnya dia berpasangan sama orang yang kayak ceria, kayak bawel segala macam. Itu sumber kebahagiaan dia, sumber keceritaan dia. Mungkin diam karena aku ngomong apa ya, tapi akhirnya dia ketemu sama mungkin berpasangan kayak ibu bilang tadi, bertemu dengan ibu-ibu yang kayak bawel selalu, tapi dia tuh diam aja, dia nggak mempermasalahin itu karena dia merasa kayak dunia jadi berisik, padahal dia dulu nggak kayak gitu. Makanya teman-teman nggak bisa ya membuat kesimpulan bahwa kamu tuh nggak cocok sama itu, kamu kan pendiam, kamu kan ini, kamu harus berhubungan dengan bla bla segala macam. Sama juga nih, ada kadang-kadang kita kan sering melihat bahwa kita harus berpasangan dengan orang yang sama-sama kayak misalnya dua orang yang sama-sama kuliah di kuliah yang sama-sama ahli pidato, sangat ahli berdebat, sangat jenius, sama-sama itu bla bla selama, tapi akhirnya apa, setelah menikah, pernikahan muda, egonya tinggi, cekcok karena nggak ada yang ngalah, ya nggak sih, berantem, berpisah, kayak gitu. Banyak kejadian kayak gitu karena mengira bahwa segala sesuatu yang harus serasi, sama-sama pintar, sama-sama itu, jadi nggak ada yang ngalah ya teman-teman, seperti itu. Tapi ini akan beda ketika kamu menemukan pasangan yang bisa mengimbangi yang energi ya, bukan pasangan yang benar-benar serupa gitu, satu hobi segala macam, dapat untungnya di mana, karena sama-sama punya ego yang tinggi. Nah kita lanjut lagi, dan ini juga ada pasangan di mana mungkin ada di antara teman-teman yang merasa bahwa apa ya opposite attraction selain dari suku budaya, itu juga mungkin perangai introvert extrovert, opposite attraction ya. Ada juga nih gini, ini yang mungkin agak ini ya, mungkin mungkin agak menyinggung. Jadi mungkin gini, ada orang yang suka ada orang tinggi, ini ada orang tinggi banget, tapi nggak suka yang sesama tinggi, dia suka yang agak pendek kan ya, karena opposite attraction yang energi suka yang pendek. Atau mungkin orang yang kurusan, dia suka yang gemuk, yang suka yang kurus gitu. Jadi mungkin teman-teman nggak akan bisa membayangkan bahwa ada banyak kok yang mungkin kelihatan, kok kamu nggak serasi sih, bapaknya kurus banget, ibunya gemuk banget, atau bapaknya gemuk banget, kok dia jalan sama yang slim kecil, kok dia kan mau sama yang gebrek gitu kayak sih. Kamu nggak bisa kayak gitu, karena ketertarikan satu sama lain itu dari situ. Jadi ketika kamu nggak bisa menerima konsep itu pun nggak akan kamu terima, dan kamu mungkin akan susah berjodoh, atau kamu akan menganggap bahwa segala sesuatu itu harus perfect balance seperti standar umum. Nah sama juga nih, mungkin ada teman-teman yang mungkin yang cowok, mungkin maaf ya, suka, ini agak menyinggung, suka dadanya gede gitu. Suka dadanya gede, tapi kamu merasa di satu sisi kamu merasa bahwa
oh aku cinta sama yang berkerudung dan segala macam, tapi dia kecil ternyata, sehingga mungkin mereka awalnya menikah karena cinta dan nggak ada unsur nafsu sama sekali nih. Pas nikah tiba-tiba lagi renggang, lagi ribet segala macam, ketemulah sama tetangga atau teman kerja, dadanya gede teman-teman, dan dia suka kayak gitu. Akhirnya terpikat, tergoda, terjadi perselingkuhan. Dan betul teman-teman bisa ngebayangin seperti itu. Sama juga ada juga orang yang justru suka yang dadanya kecil misalnya gitu, dadanya kecil, dia nggak suka yang gede banget, jadi ketika menikah dengan perempuan yang kayak terlalu gede, kayaknya dia nggak nyaman. Ada loh kayak gitu, banyak kasus kayak gitu. Dia suka yang slim, yang tadinya suka sesama yang gemuk montok, tapi dia sebenarnya nggak terlalu suka, dia sebenarnya sukanya sama yang slim kecil, yang kayak gitu. Akhirnya setelah dalam usia beberapa tahun pernikahan, dia akhirnya selingkuh atau dia nikah dengan yang tipe yang dia idamkan dari dulu. Jadi teman-teman diingatkan sekali lagi, jangan pernah menikah karena menormalisasi bahwa kalau kamu nikahnya orang yang pengen sukanya sama berkerudung tapi memang suka yang dada gede, cari yang dada gede. Kalau kamu memang suka yang slim, cari yang slim. Jangan nikah sama orang gara-gara kamu cuma cinta doang. Karena cinta itu nggak cukup ya teman. Ada aspek yang kita harus ingat, opposite attraction-nya. Mulai dari sifat atau pembawaan secara emosional. Misalnya orang ini ekstrovert sama introvert dan sebaliknya, misalnya kalau menginginkan itu. Dan secara fisik juga harus nih, jadi ada aspek fisik iya, aspek emosional juga iya. Kamu nggak boleh dan kemudian kamu nggak boleh ngejar-ngejar orang yang attraction-nya nggak ke kamu gitu. Jadi ketika kamu melakukan hubungan, menjalin sebuah hubungan, dan kamu nggak menemukan attraction yang serupa, dia nggak tertarik sama kamu, yang ada adalah kamu akan selalu merasa rendah diri. Kamu harus memohon-mohon, kamu harus ngejar-ngejar orang gitu loh, karena seseorang kamu mungkin merasa dia itu tipe kamu banget, kamu ngejar-ngejar dia, kamu bahkan SMS bla-bla segala macam, mention dia dalam setiap kesempatan, tapi orang itu merasa risih, dia nggak serak sama kamu. Endingnya apa? Iya, kalau dia benar-benar nikah, kalau kamu benar-benar nikah dan hidup serumah, dia tuh kayak burung yang dikurung dalam sangkar. Dia mungkin berkicau, tapi dia nggak happy. Ngerti kan maksudnya? Jadi teman-teman ingatlah bahwa kita harus ingat opposite attraction yang kuat ya, ketertarikan saling satu sama lain, supaya biar kamu nggak jempolitan sendiri, kamu nggak excited sendiri, dan kamu nggak menjadi rendah diri karena kamu merasa dirimu tuh nggak pernah merasa cukup sama orang. Kenapa? Kalau kamu menjadi orang yang sangat cukup, opposite attraction dapat, kamu kekurangan apapun dia masih mau sama kamu gitu. Kamu mungkin sakit-sakitan, kamu mungkin pernah selingkuh sama macam, dia akan tetap mau sama kamu karena kamulah yang membuat dia bahagia gitu. Tapi beda ketika orang itu nggak memiliki opposite attraction, nggak memiliki faktor-faktor X yang ada di kamu, yang dia benar-benar cinta dan nggak dia dapat sama orang lain. Ketika kamu mungkin melakukan kesalahan, ketika kamu mungkin nggak sengaja atau mungkin akhirnya selingkuh atau semuanya, dia nggak akan lagi mau sama kamu gitu loh. Itu tapi di sini ini ada soal energi di mana opposite attraction-nya itu sangat kuat sekali teman-teman. Itu ya, penjelasan jadi panjang banget, tapi nggak apa-apa. Ini demi teman-teman paham ini tentang apa dulu nih. Terus kita cari tahu dulu apa yang dia pikirkan. Jadi teman-teman ingat ya, tentang menjalin hubungan itu nggak cuma aspek fisik ya, aspek psikis, aspek perasaan secara emosional, tapi juga secara fisik juga iya. Supaya apa? Supaya kita nggak ngejar-ngejar orang yang salah, karena kamu mungkin kelimis ya. Ini buat teman-teman yang cowok, kamu mungkin kelimis, kamu nggak berewok, tapi ternyata orang yang kamu kejar-kejar itu suka yang berewok kan. Walaupun orang yang dikerjakan itu kayak bapak-bapak berat, menurut kita itu apa sih, nggak jelek banget kok orang itu mau, dan kamu mungkin merasa kayak kamu lebih baik, kamu lebih cakep. Nggak, itu memang selalu kayak gitu. Kita selalu menempatkan diri posisi lebih baik, tapi kita harus bisa punya empati, punya perspektif orang lain kayak gimana ya. Kalau dia sukanya sama berat, kalau kamu nggak berat, ya tentu aja mau kamu nikah sama dia akan tetap tertarik sama yang berat. Sama kayak kamu nikah sama orang-orang berkerudung tapi dadanya nggak gede, kamu
ternyata suka sama dia dan gini kamu tertarik sama gitu itu loh. Makanya itu harus diperhatikan ya teman-teman, supaya kita nggak ngejar-ngejar orang yang cuman bikin kita sakit hati gitu. Opposite attraction-nya di mana dulu nih. Jadi kita nggak akan memaksakan kehendak orang lain gitu. Kita balik lagi ke sini. Kita balik lagi ke tema ini, di mana seseorang merasa pusing karena hidupnya nggak sebaik yang kamu kira. Orang ini mungkin merasa rendah hati. Merasa rendah diri. Di saat mungkin ngeliat kamu di luar sana, kamu udah mungkin dekat sama orang lain atau orang lain kelihatan banyak yang suka sama kamu, misalnya gitu. Atau janjian kamu di posisi ini. Dia nggak sehappy yang kamu kira. Dia nggak sehappy yang kamu kira. Dia mulai tahu, makanya dia ingin kembali. Dia mulai tahu apa yang terjadi. Dia memang kehilangan sendirinya tapi dia mulai sadar diri. Starting understand this connection. Dia mulai mengerti ya teman-teman. Dan ini juga ketika diposisikan teman-teman ada di posisi ini, mungkin teman-teman yang mungkin kehilangan arah karena mungkin kamu terlalu banyak orang yang kamu suka atau kamu terlalu banyak jalan hubungan. Nggak selalu tentang seseorang, mungkin kamu punya kesibukan, kamu ngurusin keluarga sehingga nggak ada kepikiran untuk cinta-cinta waktu itu ya. Akhirnya kamu ngerti apa yang harus kamu lakukan ya. Ya ini pusing banget tau gak? Ini pusing banget dan ini selalu tentang musik akan merepresentasikan hubungan ini. Jadi mungkin nggak selalu tentang musik deh. Mungkin dia akan diingatkan dalam mimpi atau ketika dia nyetel lagu, dia ingat lagu-lagu kesukaanmu tuh apa aja. Dan mungkin bahkan ada sebuah lagu yang menceritakan kalian berdua, entah itu lagi di jalan atau mungkin kalian lagi berantem atau mungkin hal-hal lucu. Ketika dia dengerin lagu itu, tiba-tiba lagu apa ya, menekatmu bersemi dan bermekaran. Seseorang melihat kamu dari jauh kayaknya. Seseorang melihat kamu dari jauh semakin indah menurut pandangan dia. Ini bukan sesuatu yang fisik ya. Ini menurut dia adalah harusnya semua orang tuh kayak gitu. Soalnya dia akan berpikir seperti itu. Harusnya aku sama kamu, tapi kenapa aku nggak bisa? Kenapa aku malah menarik diri? Tapi dia benar-benar bergantung sama itu. Sehingga mungkin pagi, siang, sore, malam dia selalu kepikiran gitu. Ini nggak akan reson ke semua orang ya teman-teman. Jadi kamu nggak boleh kegeeran, nggak selalu orang yang kamu pikirin juga mikirin kamu. Gitu. Tapi kamu akan tahu siapa yang mikirin kamu dengan tiba-tiba, mungkin tanpa kamu kayak gue bilang tadi, nggak ada hujan, nggak ada angin, kok kamu tiba-tiba mikirin orang ini ya. Padahal kalian udah berpisah cukup lama mungkin. Kamu kan bisa ya karena energi proyeksi dari orang tersebut. Itu kan seseorang yang mencintai kamu dalam kebingungan dalam dirinya. Orang ini mungkin hidupnya lagi chaos ya, karena dia masih dalam brain fog energi, tertutupin oleh kabut karena terlalu banyak pikiran yang berkecamuk dalam diri. Mungkin dia punya beban tanggung jawab, tugas-tugas keluarga, ngurusin adik-adik buat kuliah, atau kayak mungkin ngurusin orang tua, ngerawat ortu, atau mungkin di kerjaan benar-benar dia punya tanggung jawab, mungkin dia itu leader yang itu, atau mungkin dia dosen atau guru yang punya banyak tugas yang sangat melelahkan menurut dia, dan dia sadar itu. Menarik sekali teman-teman. Tunggu, ini kacamata kuku tas ini, dan kita lanjut pakai oracle. Bacanya akan sangat menarik teman-teman. Ini tadi ada bawah, aku sempat melihat ada divine feminine energy ya. Divine, ya benar. Kalau kamu merasa diperhatikan dari jauh, entah siapapun itu, sekalipun kamu nggak tahu ini siapa ya,
Orang ini lagi memperhatiin kamu, entah itu pakai akun palsu atau nyuruh temannya untuk mata-matain kamu secara langsung atau lewat sosial media, teman-teman. Itu, bentar, aku nyalain dulu. Seseorang deep space, dia nggak cuma itu ya, tapi dia juga berencana. Dia juga nggak cuma nonton doang, dia juga berencana apa yang harusnya langkah sambil ngeliat, sambil ngikutin langkah selanjutnya. Jadi seorang yang mungkin sangat memperhatikanmu dari jauh. Oke. Ini udah cukup, nggak perlu penjelasan. Dia stalking energi kamu. Jadi buat teman-teman merasa kamu kayak diperhatikan, entah siapa, entah kenapa ya gue ngerasa kayak dimata-matain gitu. Dan mungkin secara spiritual bahkan mungkin kayak kamu ngeliat kayak dari sudut kirimu gitu, kayak ada kayak klip gitu, mungkin dia menerawang gitu. Kalau orang itu punya aspek spiritual ya, mungkin menerawang kalau ada jauh. Kadang-kadang seperti itu teman-teman. Kalau mungkin bersinggungan dengan orang di dunia spiritual, kadang keponya akan kelihatan seperti itu. Ini ada different. Kenapa di sini ada different? Ini ada divine maskulin atau emperor energi, sangat kuat sekali. Tapi di sini juga ada cinta ya teman, cintanya sangat dalam. Ini sama kartu ini sama ya, ini kartu alas ini adalah satu. Cintanya ke kamu tuh, cinta kepadamu tak akan pudar walau seumur hidupku dalam kemandulan. Kenapa yang nyanyi kayak gitu? Oke, ini benar kayaknya orang ini kalau akhirnya dia nikah sama orang, dia masih nunggu kamu loh. Entah kenapa ya, atau dia nunggu kamu bahkan nikah sama laki-laki lain. Karena mungkin suaminya mandul atau bininya mandul, atau dia nggak puasa membuat dia bahagia. Kenapa kok tiba-tiba punya ide kayak gitu ya dalam bacaan ini? Ingat ya teman-teman, ketika hal-hal itu seolah itu nggak mungkin, ingatlah dulu teman-teman lihat cerita Putri Diana nikah sama Pangeran Charles. Tapi sebelum Pangeran Charles sama dinikahkan dengan Diana, sebenarnya dia itu divine counterpart pasangan seumur hidupnya adalah itu Camilla ya. Jadi sekalipun teman-teman tahu, teman-teman ngefans banget sama Diana, jangan lupa bahwa King Charles dengan Diana itu cuman karmic partner, seolah mereka nikah bahagia dan kembali. Tapi akhirnya Putri Diana dengan Pangeran Charles berpisah, dan Diana dekat sama Dodi Al-Fayed lalu meninggal kan di kecelakaan itu, karena mereka divine counterpartnya memang si Dodi, dan mereka memang karmiknya memang itu. Sehingga teman-teman harus paham bahwa cinta seumur hidupnya siapa dulu nih. Ternyata Pangeran Charles cinta seumur hidupnya memang Camilla. Sekalipun Camilla nggak disukain banyak orang ya, selalu dibanding-bandingkan sama Putri Diana. Dia nggak pantas, sama juga ketika kamu nanti menjalin hubungan dengan seorang ini, sekalipun seisi dunia itu bilang kamu tuh nggak cocok sama dia atau dia tuh nggak cocok sama kamu, tapi kamu sangat cinta banget. Sehingga kita ngomongin lagi kayak Pangeran Charles akhirnya nikah lagi sama Camilla, karena itu cinta dalam hidupnya sekalipun dia nggak punya anak ya itu. Jadi kalau kamu ngerasa bahwa sesuatu tuh nggak mungkin, ingatlah bahwa Pangeran Charles dan Ratu Camilla itu nikah setelah mereka tuh udah tua ya teman-teman. Itu contoh hidup ya, banyak kok contoh hidup yang lain. Mereka menikah dulu, cerai, baru nikah itu, baru dia belum happy sekalipun nggak dikaruniai anak, karena election itu nih, karena ini. Jadi kita nggak bisa menjustify orang cuma dari standar sosial di masyarakat yang umum, karena cinta itu bukan sesuatu yang kita bisa rasain sendiri. Karena kamu cuma bisa ngerasain dirimu sendiri suka sama seorang, dan teman-teman bahkan mungkin akan menentangmu, seluruh dunia menentangmu. Sama juga nih ketika seseorang mencintai seorang yang lain,
Bahkan mungkin kamu sebagai temennya atau keluarganya atau siapapun itu akan menentang dia, kamu tuh nggak cocok sama itu segala macam. Tapi perasaan itu cuman dimiliki oleh dua orang yang sedang menjalani itu yang harus dipahamin ya. Oke, kenapa aku jadi ngomong kayak gitu sih? Syarat. Yang satu mulai sadar, mungkin dia sempat jalin hubungan dengan orang lain, tapi kamu juga mungkin single, dan dia single. Jadi cerita ini akan cenderung ke orang yang pada akhirnya menjauhin diri. Jadi dia nyaman untuk menyendiri karena dia tahu dia nggak akan bisa mendekatkan kamu kalau dia nggak single dulu, teman-teman. Dan sama juga nih, kamu yang mengharapkan dalam hati kecilmu dia akan kembali. Kamu mengharapkan itu sehingga secara alam bawah sadar kamu juga memutuskan untuk menyendiri karena kamu tahu peluang ini sangat besar. Dan karena secara batinnya kamu masih sangat mensupport dia dalam hati, sekalipun mungkin di luaran bahkan di sosial media kamu bilang aku nggak akan beralih ke marah itu segala macam, tapi itu yang terjadi ya teman-teman. Dan jarak itu akan merepresentasikan hubungan ini. Kalian mungkin berpisah di masa lalu, dan mungkin ini juga merepresentasikan bukan tentang perpisahan juga, tapi tentang jarak secara emosional juga iya, secara fisik juga iya. Jadi mungkin tempat tinggal kalian itu berjauhan, bukan satu selingkungan daerah yang cuma di jalan kaki atau naik kendaraan 15 menit, kayak di atas setengah jam, di atas sejam perjalanan waktu. Mungkin ada juga yang LDR, beda kota, beda pulau, atau beda negara. Tapi aspek yang nggak bisa kita abaikan adalah dimana kamu dengan orang ini tuh saling mikirin satu sama lain sampai di titik bahwa apakah aku diguna-guna sama orang itu ya, karena entah kenapa aku mikirin orang itu. Enggak, sebenarnya kenapa kamu mikirin orang itu karena orang itu juga mikirin kamu, dan orang itu pun juga mungkin jadi heran karena di kalian saling kayak pingpong gitu, sehingga mungkin ada di antara teman-teman yang ngerasa kayak apa aku diguna-guna orang itu, kenapa aku mikirin orang itu, kenapa gitu, bla bla segala macam, bla 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 gitu. Karena ini orang itu juga sambil stalking, mengamati kamu dari jauh. Dan energi transformasinya sangat kuat ya pemirsa. Orang ini bertransformasi karena dia udah pusing, karena dia nggak mau menanggung. Ini kenapa di sini ada kartu ini sih muncul? Ini komplit berarti teman-teman. Ini benar-benar ikatan yang saling mengingatkan satu sama lain. Saya udah jelasin ini ya. Iya. Jadi kamu harus perhatikan apa yang kamu dengar di sekitar. Jadi mungkin entah dia atau kamu, sebenarnya Tuhan udah ngasih pertanda, entah lewat mimpi atau di jalan ya, tiba-tiba ada ngomong, ada obrolan itu, oh ya bla bla segala macam. Ingat ya, kamu harus hati-hati sama apa yang kamu tangkap dalam pertanda itu. Entah itu di tengah jalan kamu nggak sengaja ngeliat dengerin lagu, entah itu cuma sepotong lagu, itu jangan-jangan itu mencerminkan perasaan dia ke kamu atau kamu ke dia atau kalian berdua. Atau mungkin di jalan ada pamflet atau ada orang memakai baju nih, belakangnya ada tulisan jangan menyerah gitu, never give up, atau semua akan indah pada waktunya. Kamu harus ingat, kamu harus hati-hati, apalagi mungkin di jalan atau di bus ada tulisan, di truk ada tulisan aku tunggu jandamu kayak semacam itu, bisa juga. Atau di pamflet atau di plang baliho yang sangat besar. Kamu harus ingat, hati-hati sama semua yang kamu lihat di sekitar ya, karena itu sebenarnya pertanda dari semesta. Karena nggak mungkin ya Tuhan itu nurunin malaikat terus ngomongin oh kamu harus sama dia, nanti kamu pingsan teman-teman. Ini pertanda secara itu tersirat ya, bukan tersirat banget. Ini apa sih? 461. Tunggu, aku mau kacamata dulu, kalau nggak kelihatan teman-teman. 91 2 4 3 3 6 6 4
2 ini apa, 2 dan 6. Januari 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 Februari Maret April Januari Februari Maret April Juni, dan Januari Februari Maret April Juni akan relevan dengan bacaan ini ya. Apa yang terjadi dengan Januari Februari Maret April Juni teman-teman? Apakah di antara kalian ketemunya di bulan itu, atau yang ada ulang tahun di bulan itu ya teman-teman, atau mungkin kalian berpisah di bulan itu? Menarik sekali. Oke, kita lihat dulu pakai tarot. Kita harus punya variabel supaya baca ini lebih terarah, arahnya kemana dulu nih. Tapi yang jelas ini baca tentang dua orang yang mungkin akan ditakdirkan untuk bersama, karena udah ada ini sebenarnya, ini udah soulmate energi banget ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang berhubungan, aku ingetin lagi, buat teman-teman yang berhubungan dengan karmic partner yang kalian tuh menjalin suatu hubungan di awal mungkin indah, terus kemudian suatu hal yang menjadi pahit dan kamu menerima pelajaran karma dan segala macam, dan kamu berpisah dan kamu nggak ingin kembali. Itu karmic energi ya teman-teman, bukan bacaan ini. Karena bacaan ini adalah bacaan di mana seseorang benar-benar ingin memutuskan untuk kembali orang itu, apalagi orang itu. Dan bacaan kayak gitu kan jarang gitu. Ini sama, ini energi sama ya teman-teman, energi sama. Seseorang di sini ini sama energi ini. Seseorang berpikir bahwa sekarang untuk mendapatkanmu atau mengejarmu itu butuh perjuangan banget, entah karena dia udah terlalu jauh dari kamu, atau dia lihat kamu udah banyak disukain orang lain gitu, deket sama ini, deket sama itu gitu. Dan si orang ini mungkin kayak lebih cenderung ke materialisme ya. Mungkin dia lebih fokus ke keluarganya, atau dia mengejar karir segala macam, sehingga mungkin di masa itu hubungan kalian tuh berantakan cuma gara-gara itu ya teman-teman. Ini semoga itu menjadi konfirmasi ciri-cirinya. Atau bisa juga kamu yang sebenarnya berperan kenapa hubungan itu berantakan, karena kamunya yang nggak terlalu peduli dengan perasaan dia waktu itu ya, tapi sekarang udah berkembang banget, dan dia mencoba menguatkan aku katakan apa, dia mencoba menguatkan diri untuk nggak menghubungin kamu, sebab orang ini kayaknya takut dia akan nyakitin kamu lagi gitu loh. Kenapa ceritanya gitu? Ini adalah gambaran, kalau di kartu itu namanya globular kayaknya. Ini adalah gambaran ketika di masa depan, ketika orang itu ngelihat masa depan bisa bersama-sama kamu bisa mencapai kehidupan yang lebih nyaman ya, karena ini lebih ke materialisme. Ini sesuatu yang dia benar-benar kayak tahu kalau dia sama kamu sama dia, kalian akan bisa berkembang sangat pesat. Dia entah kenapa jadi sosok yang sangat sangat berambisi untuk ngedapetin kamu, berambisi ya. Dia kayaknya bertekad untuk ngedapetin kamu di saat, karena dia ngeliat kamu sebagai orang yang sangat ini Queen of Swords. Kamu punya dua elemen yang berbeda tapi saling mengisi kayaknya. Kamu sangat hangat, kamu sangat pengertian, melindungi, dan dia menginginkan dirimu. Ini kayak semacam ketegasan 4 dan 4. Ini April lagi nih, berhubungan dengan April dan oke. Kita cari tahu pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan ini teman-teman. Karena sebenarnya ini udah final ya, udah tahu akan gimana. Ini ada dua orang yang memang ditakdirkan untuk bersama, karena satu sama lain udah bisa ngelihat kekurangan satu sama lain ya. Kamu ngeliat kekurangan dia ngeliat kekuranganmu kayak gimana, kalian masih saling memahami. Happiness, humor,
rumor. Apa yang di masa lalu kamu anggap sebagai sesuatu yang menyakitkan, saat ini akan menjadikan kamu lelucon, atau mungkin ini akan jadi lelucon di masa depan, dimana mungkin ketika kalian mungkin nanti bersama, kamu akan ngerasa kayak, kenapa ya dulu kita tuh masih berantem, berpisah dulu, jalin hubungan sama orang lain, pura-pura nggak butuh. Kenapa dulu kamu ninggalin aku? Karena kamu pura-pura nggak butuh. Terus atau kenapa ya aku dulu pura-pura nggak butuh dan ninggalin kamu, dan bla bla segala macam. Di masa tua kalian berdua, kenapa aku jadi ngomong kayak gitu sih? Di masa kalian nanti bersama, sesuatu yang konflik yang terjadi di masa lalu, kamu anggap ini sebagai sebuah lelucon hidup ya, karena betapa cerobohnya, betapa sembrononya kalian berpisah begitu saja. Menarik sekali. Dan judgment, ini sesuatu yang ditakdirkan kayaknya. Memang kamu berpisah dengan orang ini karena orang ini mungkin harus belajar dulu, entah dia harus jalan sama orang lain, terus dia akhirnya menyesal ngejar-ngejar kamu, atau kamu ada di posisi itu, atau juga setelah kalian berpisah kamu udah mulai sadar hubungan ini gitu, hubungan ini hubungan yang mungkin layak diperjuangin. Ini sesuatu yang ditakdirkan terjadi, karena nggak semua hubungan percintaan itu lurus-lurus aja, pasti ada jatuh bangun segala macam. Dan ini adalah kebahagiaan yang kamu akan dapatkan di akhir. Ini adalah happy ending teman-teman. Ceritanya kayaknya lebih mulus dibanding sebelumnya yang mungkin terlalu banyak orang ketiga gitu, kayak terlalu banyak itu gitu, aspeknya seperti itu. Purpose ya, ini memang akhirnya mungkin kamu menyadarin cerita-cerita cinta ini itu memang sudah dikehendakin sama Tuhan semesta. Jadi kamu tahu harus ngapain, dan kamu tahu bahwa hidup itu nggak selalu mulus, nggak selalu mudah, nggak seperti drama Cina atau drama Korea. Kamu tahu ini, kamu tahu semakin kamu harus jatuh bangun dan berjuang, biasanya happy endingnya itu lebih indah, lebih bermakna, karena satu sama lain itu saling ingin memiliki, saling mensupport secara batinnya. Change, perubahan yang terjadi pada kalian berdua. Kamu harus berubah, dan dia juga harus berubah cara berpikir kalian berdua, dimana kalian nggak saling butuh, padahal saling butuh gitu, padahal saling ingin memiliki. Tapi itu memang butuh perjuangan ya teman-teman, itu butuh perjuangan. Dan itu kita harus lihat opposite attraction di mana dulu nih, mana yang bisa membuat kamu balance. Pada akhirnya hubungan ini akan menjadi hubungan yang balance, seimbang, akan menjadi hubungan yang ketika semua itu terjadi, kalian berdua akan benar-benar all out, saling mengasihi, nggak ada lagi berpura-pura, nggak ada lagi melibatkan pihak ketiga, dan nggak akan lagi menyakitin satu sama lain. Bacaan ini bagus ya teman-teman, nggak kayak biasanya yang mungkin cinta segitiga yang apa segala macam. Tapi di sini memang berpisah dulu untuk bertemu lagi. Sekalipun yang satu memang benar-benar minder karena dia merasa rendah diri, tapi akhirnya dia dikasih kekuatan untuk step up, untuk melangkah ke depan gitu, untuk berani bertindak sebelum semuanya terlambat. Mungkin cerita ini nggak akan resonate ke semua orang ya teman-teman, jadi jangan dipaksain. Kalau misalnya kamu merasa kamu berhubungan dengan ternyata karmic partner dan kamu nggak ingin kembali ke situ, terus kamu kayak marah-marah segala macam, sepertinya kamu harus mengubah pola persepsimu gitu. Jadi karena bacaan ini bukan buat kamu. Sedangkan buat teman-teman yang mungkin ngerasa kamu akan bertemu dengan seseorang yang tepat, cerita ini buat kamu. Tapi kalau kamu ngerasa kayak kamu cuma ngejar-ngejar dong dan gak ada feedback sama sekali, jangan terlalu kegeeran, karena mungkin saja orang yang kamu kejar adalah karmic partner yang cuma ngasih kamu pelajaran bahwa ini loh, kalau kamu ngejar orang yang salah, seperti itu ya teman-teman. Tapi ini bacaan yang bagus, ini bacaan tentang soulmate energi yang mereka harus berpisah dulu, karena mereka harus saling belajar dan satu sama lain saling ingin memiliki. Semoga reading ini bermanfaat ya. Selamat beraktivitas.